Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Mahendra dengan NIM 123490022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kontrol silinder ganda dengan timer dan counter, sekaligus mendemonstrasikan rangkaian leader PLC yang saya buat dan implementasikan pada CX Programmer. Tujuan video ini adalah memahami bagaimana dua silinder dapat bergerak dalam urutan tertentu menggunakan logika PLC, bagaimana timer mengatur jeda gerakan, dan bagaimana counter menghitung jumlah siklus kerja. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji urutan kerja dua silinder S1 dan S2 pada PLC menggunakan timer dan counter dengan interlock keselamatan yang memadai. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem kontrol dua silinder berbasis PLC yang aman, terurut, dan andal dengan pemanfaatan timer untuk pengaturan jeda atau urutan gerak serta counter untuk pembatasan dan pemantauan jumlah siklus. Pada sistem pneumatik, satu silinder hanya bergerak maju dan mundur. Tetapi dalam aplikasi industri, kita sering membutuhkan dua silinder yang bekerja bergantian dan harus terkoordinasi dengan baik. Misalnya pada proses dorong, ambil pengempakan, atau sortir barang. Di sini PLC mengontrol dua aktuator. Yang pertama silinder 1 dan silinder 2. Lalu digunakan beberapa elemen utama. Timer mengatur delay sebelum silinder bergerak ke langkah berikutnya. Counter menghitung berapa kali satu siklus selesai. Sensor limit atau proximity memastikan posisi silinder benar-benar tercapai. Dalam praktik, kita tidak boleh sekedar mengandalkan timer saja, karena timer hanya menghitung waktu, bukan kondisi nyata silinder. Tapi pada tugas ini, timer tetap kita gunakan untuk membentuk urutan gerakan secara sederhana. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter membahas perancangan urutan gerak dua aktuator linear. Misalnya silinder pneumatik yang dikendalikan PLC menggunakan logika leader. Fokusnya adalah bagaimana memetakan input, output, tombol on off, dan mulai sensor limit atau proximity, serta coil katup untuk silinder 1 dan 2. Lalu menyusun interlock agar kedua silinder bergerak aman dan tidak saling bertabrakan. Timer miss tone dipakai untuk berikan jeda terukur antar langkah seperti tunda sebelum silinder maju atau sebelum beralih ke langkah berikutnya. Sementara counter miss CTU menghitung jumlah siklus agar proses dapat berhenti otomatis saat target tercapai. Perhatikan juga diperkenalkan pada penanganan kondisi gagal seperti timeout, sensor, dan penggunaan e-stop sehingga sistem kembali ke keadaan aman saat terjadi anomali. Sebelum melihat leader, saya menjelaskan dulu alur kerja sistem yang saya rancang. Pertama, sistem dinyalakan, PLC memastikan posisi awal aman. Yang kedua, tekan PB mulai, urutan otomatis dimulai. Yang ketiga, silinder 1 maju. Yang keempat, setelah timer tunda selesai, silinder 1 mundur. Ketika S1 sudah kembali ke posisi home, silinder 2 maju. Yang keenam, timer kedua selesai, silinder 2 mundur. Ketujuh, counter bertambah, siklus dihitung 1 kali. Yang kedelapan, jika target siklus belum terpenuhi, urutan mengulang otomatis. Ini adalah konsep interlock dan sequencing, yaitu cara memastikan satu gerakan selesai sebelum gerakan selanjutnya dimulai. Nah, ini leader PLC-nya. Yang rung yang pertama, rung ini mengatur coil sistem. PLC memeriksa input seperti limit sensor awal. Jika kondisi aman, output sistem aktif. Ini penting sebagai kondisi dasar sebelum mesin bekerja.
Yang row yang kedua, ketika tombol mulai ditekan dan batas posisi terpenuhi, counter mulai menghitung siklus. Di sini counter akan bertambah setiap kali langkah penting selesai. Counter juga berguna untuk menghentikan sistem otomatis bila target tercapai. Row yang ketiga, row ini menampilkan status masing-masing sensor, limit 1, limit 2, dan proximity. Outputnya dijadikan indikator di trainer. Sensor ini sebenarnya dapat digunakan untuk interlock posisi, namun leader pada tugas ini masih fokus pada timer. Row yang keempat, silinder 1 bergerak maju ketika output proximity dan sistem aktif. Timer memberikan jeda tertentu agar S1 tetap maju selama waktu yang diatur. Setelah timer selesai, S1 mundur. Row yang kelima, silinder 2 memiliki proses yang mirip. Timer T001 digunakan untuk mengatur lama gerakan S2 maju atau mundur. Silinder 2 hanya boleh maju setelah kondisi S1 selesai. Yang row yang keenam, T00 timer maju S1. Timer maju S1. Dan yang T001 timer mundur S1 atau timer maju S2. Di training timer ini terlihat berubah status ketika waktu hitung aktif. Timer memberikan kestabilan pada urutan gerak sehingga PLC tidak bergerak terlalu cepat. Yang row yang terakhir, row 7, counter bertambah ketika output tertentu aktif. Counter ini menjadi dasar kontrol beberapa siklus yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya ke dalam CX Programmer. Pertama kita akan buka CX Programmernya terlebih dahulu. CX Programmer. Pertama kita akan buka file, new, module 10. Kasih ini kontaknya 0.00 on nya, out limitnya yaitu new close. Kasih ke horizontal. Vertikal.
lagi yang satu. Di dekat sini. Yang kedua kita kasih ini kontak dua satu. Kasih horizontal coil ini. Oke, selanjutnya kontak lagi. Kita cek terlebih dahulu. Ya, betul. Kasih horizontal coil. Oke, ini kita kasih juga di bawahnya. Horizontal terus kasih coil. Selanjutnya itu aktuator. Aktuatornya kita taruh sini. Terus kita kasih ini lagi
kita langsung aja nih kontak si enam, kasih yang kontak lagi dulu. Oh, yang saya bikin yang ke-7, seharusnya yang ke-6. 6 terlebih dahulu. 6. Cancel. Terus kasih new close. Kita baru kasih new policy. Vertikal
lagi. Sini itu kita akan ngerat. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kita on kan. Mulai. Hidupkan proximity-nya. Dan programnya berjalan. Jadi PLC-nya dapat mengatur dua silinder secara otomatis menggunakan timer dan counter. Timer berfungsi mengatur jeda, namun dalam sistem nyata sebaiknya dikombinasikan sensor agar posisi benar-benar akurat. Counter digunakan untuk memantau jumlah siklus atau produksi. Rangkaian leader yang saya buat membentuk urutan gerakan yang terkontrol dan dapat dijalankan menggunakan trainer PLC. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.